Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah berbuka puasa Masjid Nurul Jannah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan mempelajari tentang 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam kitab atau buku Khulasah ala Umdatil Ahkam yang berkaitan dengan 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah. An Abi Amrin As-Saibani, dari Abi Amr As-Saibani, dan namanya Sa'du ibnu Yasin. Qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Wa asara biyadihi ila dari Abdullah ibnu Mas'ud, beliau menunjukkan ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, ayyu a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayyu, lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, lalu amalan apa lagi yang sangat dicintai oleh Allah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, lalu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya lagi. Qala al-jihadu fi sabilillah, maka Nabi SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata, haddatsani bihinna, Rasulullah SAW telah mengucapkan ini kepadaku. Walau istazatuhu lazadani, kalau aku ini meminta tambahan amalan yang sangat dicintai oleh Allah, maka Rasulullah akan menambahkan amalan tersebut. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita
tiga amalan yang sangat dicintai oleh Allah itu ada 3 amalan. Bapak-bapak, Pak, amalan yang pertama tadi apa? Sholat tepat waktu. Ibu-ibu yang kedua apa, Bu? Berbakti kepada kedua orang tua. Untuk adik-adik, Dek, jangan mainan. Coba saya beri pertanyaan. Yang ketiga tadi apa? Amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Jihad di jalan Allah. Jadi 3 amalan ini yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama, sholat pada waktunya. Itu merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah yang pertama. Dalam Al-Quran, Allah juga menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas siapa? Al-mu'minin, orang yang beriman. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kalau seorang yang memeluk agama Islam, dia ngakunya beriman ketika mendengar panggilan hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, dia bersegera mendatangi tempat sholat, masjid ataupun mushola. Untuk ibu-ibu langsung bersegera mengerjakan sholat di rumah. Tidak boleh menunda-nundanya. Perlu kita perhatikan pada bulan Ramadan ini banyak yang dulu-duluan mengumandangkan azan atau sholat, mengerjakan sholat, padahal belum masuk waktunya sholat, terutama Isya sama subuh. Isya itu belum waktunya azan tapi sudah azan. Itu banyak yang melakukan karena ingin cepat-cepat sholat tarawih agar cepat selesai. Begitu pula pada waktu sholat subuh itu juga banyak yang cepat-cepat azan subuh, biar azannya dikumandangkan, sholatnya cepat, habis itu jalan-jalan pagi. Itu banyak yang melakukan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan waktunya. Waktunya itu sudah ditetapkan. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Kalau kita azan sholat tepat waktunya, maka dia termasuk orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak tepat waktunya, maka dia bukan termasuk orang yang beriman. Cuma Islam KTP-nya saja. Karena orang Islam belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman pasti dia Islam sejati. Dan lebih parahnya, sebagian orang yang memeluk agama Islam itu tidak sholat 5 waktu, mengabaikan begitu saja. Padahal itu merupakan tiangnya agama. Sholat 5 waktu itu rukun iman atau rukun Islam, Pak? Rukun Islam atau iman? Islam. Nomor berapa? Nomor 2. Makanya itu Islam itu rukun yang nomor 2. Sholat itu rukun nomor 2 dari rukun Islam. Kalau seorang yang memeluk agama Islam tapi dia nggak sholat, itu perlu dipertanyakan.
Islam KTP-nya saja atau Islam tenanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau pembatas antara diri kita yang memeluk agama Islam dengan orang-orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir walaupun KTP-nya. Dan juga ada cerita di dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 dan 43, cerita tentang penduduk neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar. Para penduduk neraka Saqar itu diberi pertanyaan, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka para penduduk neraka Saqar itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Maka mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, kalau menurut firman Allah pasti dia masuk neraka Saqar. Itu tidak ada tawar-menawar lagi. Maka dari itu jamaah, di dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat 5 waktu. Wastabir 'alaiha, dan bersungguh-sungguhlah untuk bersabar dalam mengerjakannya. Firman Allah ini menyuruh kepada kepala keluarga, terutama untuk bapak-bapak. Setiap hari itu memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Mengingatkan anggota keluarganya. Dipastikan istrinya sholat, dipastikan anak-anaknya sholat, putra-putrinya sholat. Itu harus memastikan. Itu kalau kepala keluarga yang bertanggung jawab, yang benar-benar sholat, memastikan istrinya sholat, putra-putrinya sholat, dan orang tuanya, ibu bapak. Begitu pula seorang istri yang sholehah, itu juga harus memastikan bahwasanya suaminya itu tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Memastikan anak atau putra-putrinya itu tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan dibiarkan begitu saja. Waktu mainan sudah masuk pada jam sholat, dicari putra-putrinya, disuruh sholat. Jangan dibiarkan begitu saja. Begitu pula untuk adik-adik, kalau memiliki orang tua, ibu bapak nggak sholat, itu diingatkan agar termasuk orang yang bagaimana? Orang yang berbakti kepada orang tua. Salah satu caranya mengingatkan orang tua untuk sholat 5 waktu. Harusnya malu kalau punya orang tua itu tidak sholat 5 waktu, harusnya malu. Maka dari itu harus kita ajak. Dan ketika mengajak itu harus bersungguh-sungguh untuk bersabar, karena hidayah itu milik Allah. Adapun selanjutnya, amalan yang sangat dicintai oleh Allah tadi yang kedua apa Pak Bu? Berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran
juga menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam surah Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan telah menyusuinya selama 2 tahun lalu menyampainya. Aniskur li wali walidaik. Maka bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilaiyal masih, dan kepada Allah lah kita kembali. Maka dari itu hukum berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Terutama untuk anak laki-laki itu selama hidupnya wajib untuk berbakti kepada orang tua. Karena akhir zaman ini banyak yang memiliki orang tua itu malah ketika orang tuanya sudah lanjut usia dititipkan di panti jompo. Itu banyak sekali. Padahal di dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu sudah jelas untuk berbakti. Lebih parahnya ketika rebutan warisan itu banyak ngumpul semua anak-anaknya. Tapi ketika disuruh untuk merawat orang tuanya, meminta, itu pada lari semua, jarang yang mau. Makanya kita harus mewajibkan pada diri kita untuk berbakti kepada orang tua. Amalan yang terakhir yang sangat dicintai oleh Allah, jihad di jalan Allah. Jihad itu bukan berarti jihad dengan fisik harus perang, tidak. Tapi jihad bisa dengan cara yang lain. Jihad menuntut ilmu, menjelang berbuka puasa, mendengarkan kajian, diambil manfaatnya. Oh, sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, diamalkan. Tapi ada suatu jihad yang sangat berat. Cuma orang-orang tertentu yang bisa mengamalkan. Sudah dijelaskan di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah tentang menundukkan hawa nafsu. Hadis ke-41. Yang sering ikut kajian Ahad sore insyaallah sudah mempelajarinya. Hadis 41, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu." Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau seseorang bisa menundukkan hawa nafsunya, berjihad menundukkan hawa nafsunya, maka dia termasuk orang yang beriman. Menundukkan hawa nafsu di sini menundukkan dalam ketaatan. Karena kebanyakan orang dalam melakukan suatu amalan itu cuma mengandalkan hawa nafsunya, sehingga dalam menjalankan suatu amalan cuma ikut-ikutan. Temannya melakukan perbuatan ini, ikut juga. Melakukan perbuatan yang ini, mengikuti juga, tapi tidak tahu dasarnya, mengikuti hawa nafsunya. Berbeda orang yang berjihad menundukkan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Orang yang bisa menundukkan pasti dia melakukan suatu amalan itu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kalau tidak sesuai, dia tidak mau melakukan amalan tersebut.
Seorang muslim yang sejati itu setiap harinya dia harus mengusahakan membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, walaupun cuma satu. Al-Quranul Karim dia membaca ayat cuma satu beserta artinya dipahami. Membaca hadis cuma satu, dipahami artinya. Jangan sampai ngakunya seorang muslim, KTP-nya Islam, ditanya pernah membaca Al-Quran khatam berapa kali beserta artinya. Oh, enggak pernah. Harusnya malu. Tapi seorang muslim yang sejati itu harus membaca, mewajibkan diri. Oh iya, saya seorang muslim sejati, membaca Al-Quran minimal sehari satu ayat beserta artinya, dipahami, diamalkan. Di samping itu jangan lupa Pak Bu dan adik-adik selalu meminta hidayah kepada Allah agar bisa menerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Mungkin cukup sekian karena ini sudah mendekati berbuka puasa untuk persiapan. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.